Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa analisis melihat merek sebagai aset utama perusahaan yang bertahan lebih lama dari produk dan fasilitas spesifik perusahaan. Seorang mantan CEO McDonald's pernah berkata, jika setiap aset yang kita miliki, setiap bangunan dan setiap kelautan hancur dalam bencana alam yang mengerikan, kita akan dapat meminjam semua uang untuk menggantinya dengan sangat cepat karena nilai aset kita atau merek lebih berharga daripada totalitas semua aset ini. Dengan demikian, merek adalah aset yang kuat yang harus dikembangkan dan dikelola dengan hati-hati. Untuk dapat bertahan serta dapat eksis dalam persaingan bisnis, suatu produk harus memiliki ID atau identitas yang menandakan bahwa produk tersebut dikenal oleh masyarakat sehingga mendapatkan tempat di hati para penggunanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Iqbal, Ihya Ulumuddin, Indah Dewi Sapitri, Jordi Christian Leori, dan Hasmita Dewi Putri. Baik, di sini kami akan membawakan materi strategi branding atau branding strategi. Yang pertama ada konsep branding. Istilah branding sering kita dengar di tengah-tengah aktivitas sehari-hari kita. Istilah ini sering kita persepsikan dengan produk bermerek seperti produk pakaian yang bermerek, produk kecantikan yang bermerek, hingga produk rumah tangga yang bermerek. Sehingga kata bermerek tersebut sering kita persepsikan dengan produk yang terkenal dan mahal. Dahulu, orang dalam mengenal produk selalu menyebutkan merek yang paling pertama muncul di tengah-tengah masyarakat. Seperti seluruh produk motor selalu disebut Honda, seluruh jenis pasta gigi selalu disebut odol, dan lain sebagainya. Hal tersebut menandakan bahwa merek tersebut sudah melekat di benak konsumen. Jadi apakah itu branding? Menurut Kotler, merek atau brand adalah nama, istilah, tanda, simbol atau desain atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing. Selain itu, brand atau merek adalah salah satu komponen produk yang sangat penting dalam melakukan bisnis, terlebih dalam memperkenalkan produk. Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa branding merupakan sebuah kegiatan atau cara yang dilakukan oleh seorang atau perusahaan dalam membangun sebuah image atau pandangan yang baik serta menarik sehingga membuat para konsumen selalu teringat dengan brand tersebut. Ekuitas merek dan nilai merek. Merek lebih dari sekedar nama dan simbol. Merek adalah elemen kunci dalam hubungan perusahaan dengan konsumen. Merek mewakili persepsi dan perasaan konsumen tentang suatu produk dan kinerjanya, di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan produk atau layanan itu berarti kepada konsumen. Dalam analisis terakhir, merek ada di kepala konsumen. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang pemasar yang dihormati, produk diciptakan di pabrik, tetapi merek diciptakan di dalam pikiran. Ekuitas merek adalah efek diferensial yang mengetahui nama merek terhadap tanggapan pelanggan terhadap produk dan pemasarannya. Ini adalah ukuran kemampuan merek untuk menangkap preferensi dan loyalitas konsumen. Sedangkan nilai merek adalah total nilai finansial dari sebuah merek. Memilih elemen merek. Agar produk dapat dikenal, maka perlu diberikan identitas yang melekat pada benak konsumen. Sebagian besar, merek kuat menerapkan berbagai elemen merek. Ada 6 kriteria utama dalam pemilihan elemen merek, yaitu dapat atau mudah diingat, berarti, disukai, dapat ditransfer atau dapat diterjemahkan dalam bahasa lain, dapat disesuaikan, dan dapat dilindungi. Jenis-jenis branding. Branding dapat dibagi ke dalam beberapa jenis yang diantaranya yang pertama, produk branding merupakan hal yang paling umum dalam branding. Merek atau produk yang sukses adalah produk yang mampu mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya di atas produk-produk pesaing lainnya. Yang kedua, yaitu personal branding, merupakan alat pemasaran yang paling populer di kalangan public figure, seperti politisi, musisi, selebriti, dan lainnya, sehingga mereka memiliki pandangan tersendiri di mata masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, corporate branding. Corporate branding penting untuk mengembangkan reputasi sebuah perusahaan di pasar, meliputi semua aspek perusahaan, mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan hingga kontribusi karyawan mereka terhadap masyarakat. Selanjutnya yang keempat, geographic branding atau regional yang bertujuan untuk memunculkan gambaran dari produk atau jasa ketika nama lokasi tersebut disebutkan oleh seseorang. Selanjutnya yang terakhir yaitu cultural branding yang bertujuan mengembangkan reputasi mengenai lingkungan dan orang-orang dari lokasi tertentu. Strategi untuk membentuk merek yang kuat. Yang pertama, lakukan penilaian merek. Yang kedua, mengembangkan janji merek. Yang ketiga, menciptakan blueprint merek.
Yang keempat, membudayakan merek. Dan yang kelima, meningkatkan keuntungan merek. Selanjutnya, strategi merek menurut Kotler. Yang pertama, lakukan perluasan lini. Yang kedua, perluasan merek atau brand extension. Yang ketiga, gunakan strategi multimerek. Yang keempat, luncurkan merek baru. Dan yang kelima, gunakan merek bersama. Selanjutnya yaitu brand equity, ekuitas atau kekuatan merek. Menghadapi persaingan yang ketat, merek yang kuat merupakan suatu pembeda yang jelas, bernilai, dan berkesinambungan, menjadi ujung tombak bagi daya saing perusahaan dan sangat membantu dalam strategi pemasaran. Menurut Killer, tahun 1993 menyatakan bahwa brand equity adalah keinginan dari seseorang untuk melanjutkan menggunakan suatu brand atau tidak. Pengukuran dari brand equity sangat berhubungan kuat dengan kesetiaan dan bagian pengukuran dari pengguna baru menjadi pengguna yang setia. Selanjutnya yaitu indikator brand equity. Terdapat 7 indikator. Yang pertama yaitu leadership. Kemampuan mempengaruhi pasar baik harga maupun atribut non-harga. Yang kedua, stability. Kemampuan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang ketiga itu market. Kekuatan merek untuk meningkatkan kinerja toko atau distributor. Yang keempat, internationality. Kemampuan merek untuk keluar dari area geografisnya atau masuk ke negara atau daerah lain. Yang kelima itu trend. Merek menjadi semakin penting dalam industri. Yang keenam, support. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk mengomunikasikan merek. Yang terakhir itu protection. Merek mempunyai legalitas. Baik, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan mengenai strategi branding. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kata-kata yang masih kurang dalam penyampaian. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.